Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mizan Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik, hanya ada di sini. Atur posisi dengan nyaman, hilangkan semua kesedihan dan lupakan kenangan dengan mantan, cekidot. Siti, seorang tenaga kerja wanita TKW asal Tegal, tak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis setelah bertemu dengan Sheikh Khalid, seorang sultan kaya raya dari Timur Tengah yang memiliki tambang gas dan minyak terbesar di dunia. Perjalanan cinta mereka penuh dengan tantangan, perbedaan budaya, dan intrik, namun cinta sejati mengubah segalanya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak sampai akhir. Hidup Siti berubah sejak malam itu. Di sebuah rumah sederhana di pelosok Tegal, suara isak tangis ibunya menggema di dalam hati. Ayah Siti terbaring lemah di dipan tua, paru-parunya menyerah melawan penyakit yang lama bersarang. Tabungan keluarga telah habis untuk biaya pengobatan, dan kini tidak ada lagi yang tersisa, bahkan sekadar untuk makan sehari-hari. Dengan berat hati, Siti memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari pekerjaan sebagai tenaga kerja wanita TKW di negeri yang jauh. Itu adalah pilihan yang sulit, namun demi keluarganya, ia rela meninggalkan segalanya. Hari keberangkatan tiba, dan Siti berdiri di terminal bus dengan membawa koper tua peninggalan almarhum kakeknya. "Kamu harus kuat, Ti," bisik ibunya sambil menahan tangis. Kakaknya yang sudah menikah hanya mampu memberi doa. Saat bus perlahan bergerak, Siti menatap wajah ibunya yang semakin mengecil dari kejauhan. Hatinya sesak, namun ia yakin bahwa ini adalah jalan terbaik untuk mereka semua. Sesampainya di negeri gurun pasir, realitas tidak seindah yang dibayangkan. Udara terasa panas menusuk, dan suara bahasa asing yang ia tak mengerti membuatnya semakin merasa kecil. Siti dibawa ke rumah besar majikannya, yang ternyata adalah sebuah istana megah dengan pilar-pilar marmer berlapis emas. Kekagumannya terhadap kemewahan itu seketika berubah menjadi rasa takut saat ia diperingatkan oleh kepala rumah tangga bahwa aturan di istana sangat ketat. Sekecil apapun kesalahan, bisa berujung pada pemecatan atau lebih buruk lagi, hukuman yang tak pernah ia bayangkan. Hari-hari pertama Siti bekerja dipenuhi dengan kelelahan fisik dan mental. Ia harus bangun sebelum fajar untuk membersihkan ruangan-ruangan besar yang tak terhitung jumlahnya, seringkali tanpa sempat makan dengan layak. Sebagai pekerja rendahan, ia sering menjadi sasaran kemarahan para pelayan senior, yang merasa bahwa Siti terlalu lambat atau kurang cekatan. Tangannya penuh luka karena cairan pembersih yang keras, namun ia hanya bisa menangis diam-diam di malam hari di kamar kecilnya. Di suatu pagi, sebuah insiden terjadi yang akan mengubah segalanya. Saat sedang membersihkan taman istana, Siti mendengar suara tangisan anak kecil. Seorang bocah laki-laki dari keluarga kerajaan terjatuh di dekat air mancur. Siti segera berlari menghampiri tanpa memedulikan aturan bahwa pekerja rendahan tidak boleh menyentuh anggota keluarga kerajaan tanpa izin. Dengan sigap, ia menggendong anak itu, mengobati luka kecil di lututnya dengan sapu tangan lusuh yang selalu ia bawa. Tak disangka, saat itulah seorang pria berpakaian putih bersih muncul. Matanya tajam seperti elang, dan auranya begitu kuat. Pria itu tidak lain adalah Sheikh Khalid, pemilik istana megah itu. Khalid memandang Siti dengan tatapan penuh tanya. Ia terkejut melihat keberanian gadis itu, yang justru melanggar aturan demi menolong keponakannya. "Siapa namamu?" tanyanya dalam nada dingin yang membuat Siti gemetar. Ia hanya mampu menundukkan kepala sambil menjawab pelan, "Saya Siti, Tuan." Tidak ada yang tahu bahwa di balik percakapan singkat itu, Khalid merasa ada sesuatu yang berbeda dari gadis sederhana ini, sesuatu yang tidak pernah ia temukan di orang-orang di sekitarnya. Namun bagi Siti, pertemuan itu justru membawa kegelisahan. Ia takut akan diusir dari istana karena tindakannya. Dalam diam, ia merenung sepanjang malam, mengingat alasan mengapa ia rela menempuh jalan ini. Ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Khalid akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku. Di balik istana megah itu, Siti terus berjuang, tanpa tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan besar untuknya. Sebuah perjalanan yang akan membawanya dari kesederhanaan di Tegal menuju kemewahan dan cinta di tengah padang pasir. Hari itu, Siti memulai pekerjaannya seperti biasa. Dengan tangan yang masih terasa perih akibat cairan pembersih, ia menyapu koridor panjang yang dipenuhi karpet merah tebal dan ukiran-ukiran rumit di dinding.
Pikirannya penuh dengan rasa cemas. Insiden di taman kemarin masih membayangi hatinya. Ia takut bahwa tindakan impulsifnya menolong anak kecil itu akan dianggap sebagai pelanggaran besar. Namun, waktu berlalu tanpa ada tanda-tanda ia akan dipanggil oleh kepala rumah tangga, dan perlahan ia mulai bernapas lega. Namun, takdir seringkali bekerja dengan cara yang tak terduga. Ketika ia tengah membersihkan sebuah ruangan yang dipenuhi kaca patri besar, tiba-tiba suara langkah berat menghentikan gerakannya. Ia berbalik, dan sekali lagi, pria berpakaian putih dengan sorot mata tajam itu berdiri di depannya. Sheikh Khalid. Jantung Siti berdegup kencang. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, takut jika kali ini ia benar-benar akan dipecat. "Kau gadis yang kemarin menolong keponakanku, bukan?" tanya Khalid. Suaranya tegas, namun tidak terdengar marah. Siti hanya mampu mengangguk pelan. "Maafkan saya, Tuan. Saya hanya tidak ingin melihat anak itu terluka," jawabnya dengan suara bergetar. Khalid terdiam sejenak, matanya menyusuri wajah Siti yang penuh kejujuran dan ketulusan. "Beraninya kau melanggar aturan istana," ucapnya, namun ada nada halus yang tidak ia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Siti semakin bingung, antara takut dan merasa heran. Tapi sebelum ia sempat meminta maaf lagi, Khalid berkata sesuatu yang mengejutkan, "Namun, aku menghargai keberanianmu." Siti tidak tahu harus menjawab apa. Sebagai seorang pekerja rendahan, pujian semacam itu terasa seperti mimpi. Khalid kemudian melangkah keluar tanpa berkata-kata lagi, meninggalkan Siti yang masih berdiri membeku di tempat. Namun, sejak hari itu, pria misterius itu mulai muncul lebih sering. Tidak secara langsung, tetapi Siti sering merasakan tatapannya dari kejauhan. Ketika ia sedang menyiram bunga di taman atau membersihkan ruang tamu utama, Khalid tampak memperhatikannya. Suatu sore, Khalid tiba-tiba menghampiri Siti di taman. Ia membawa buku tebal di tangannya. "Apa kau bisa membaca?" tanyanya tanpa basa-basi. Siti menggeleng pelan, merasa malu. Khalid tampak berpikir sejenak sebelum menyerahkan buku itu padanya. "Pelajari ini. Di dunia ini, pengetahuan adalah senjata yang lebih berharga dari apapun." Siti hanya memandang buku itu dengan ragu. Mengapa seorang sultan seperti Khalid tiba-tiba peduli pada seorang gadis sepertinya? Seiring berjalannya waktu, Khalid semakin sering memanggil Siti untuk berbicara. Ia bertanya tentang kehidupan Siti di Indonesia, tentang keluarganya, dan alasan mengapa ia memilih datang ke negeri ini. Awalnya, Siti merasa canggung, namun Khalid memiliki cara membuatnya merasa nyaman. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang tidak pernah Siti rasakan sebelumnya. Khalid, di sisi lain, mulai melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda melalui cerita-cerita Siti. Gadis itu membawa sesuatu yang segar ke dalam hidupnya yang penuh dengan kemewahan tapi hampa. Namun, hubungan ini tidak luput dari pengawasan para pelayan dan keluarga istana. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut. "Gadis itu berani sekali mendekati Sheikh Khalid," kata seorang pelayan senior dengan nada sinis. "Dia pasti punya maksud tersembunyi," tambah yang lain. Siti menyadari perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Ia sering merasa diawasi dan bahkan diperlakukan lebih keras. Tapi ia tidak pernah mengeluh, karena ia tahu bahwa berada di dekat Khalid adalah hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam hatinya, Siti masih bertanya-tanya, mengapa seorang sultan yang memiliki segalanya tertarik untuk berbicara dengannya. Tapi satu hal yang pasti, pertemuan ini membawa Siti ke dalam sebuah perjalanan yang tidak pernah ia duga. Sebuah hubungan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya, baik atau buruk, ia belum tahu. Yang ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari demi hari berlalu, dan interaksi antara Siti dan Sheikh Khalid semakin sering terjadi. Meski hanya sekilas, seperti sapaan di lorong atau tatapan singkat di taman, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka. Namun, Siti tidak bisa membohongi dirinya sendiri, rasa canggung selalu menyelimuti setiap pertemuan mereka. Bagaimana mungkin seorang TKW sederhana seperti dirinya mendapatkan perhatian dari seorang sultan yang begitu berkuasa? Siti mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya, namun Khalid seolah selalu hadir di pikirannya, menanamkan benih kebingungan di hatinya. Di suatu pagi yang cerah, Siti sedang menyapu halaman luar istana ketika Khalid tiba-tiba muncul dari kejauhan dengan pakaian tradisional putihnya.
Ia berjalan mendekat dengan langkah mantap, diikuti oleh para pengawal. Siti segera menunduk, berusaha menghindari kontak mata, tetapi Khalid memintanya untuk menghentikan pekerjaannya. Kau terlalu sibuk bekerja, apa kau pernah meluangkan waktu untuk menikmati keindahan tempat ini? Tanyanya sambil mengarahkan pandangan ke taman luas yang dikelilingi pohon-pohon kurma. Siti menggeleng perlahan. Saya hanya di sini untuk bekerja, Tuan, jawabnya dengan sopan. Khalid tersenyum kecil, lalu berkata, mungkin kau perlu melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Ia lalu mengisyaratkan pada para pengawalnya untuk pergi, meninggalkan mereka berdua di taman. Siti tidak pernah merasa terintimidasi ini sebelumnya. Namun, Khalid tidak menunjukkan sikap arogan seperti yang ia bayangkan tentang seorang sultan. Sebaliknya, ia memulai percakapan tentang hal-hal sederhana, menanyakan pendapat Siti tentang bunga di taman atau angin gurun yang terasa hangat. Percakapan itu terasa aneh bagi Siti, namun juga menghangatkan hatinya. Ia mulai melihat sisi lain Khalid yang tidak pernah ia bayangkan, bukan hanya sebagai sultan yang berkuasa, tetapi sebagai manusia biasa yang tampaknya haus akan percakapan tulus. Khalid mendengarkan setiap kata Siti dengan penuh perhatian, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, keakraban mereka mulai menimbulkan tanda tanya di kalangan istana. Para pelayan senior mulai berbisik-bisik di belakang Siti, menyindirnya sebagai gadis yang bermimpi terlalu tinggi. Kepala rumah tangga bahkan memperingatkannya untuk tidak berbuat sesuatu yang dianggap melampaui batas. Siti hanya bisa menahan tangis di malam hari, menyadari bahwa dunia istana bukanlah tempat yang ramah bagi seseorang seperti dirinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia harus menjaga jarak dari Khalid demi menghindari masalah yang lebih besar. Namun, Khalid tampaknya tidak peduli pada apa yang orang lain pikirkan. Ia bahkan mulai mencari alasan untuk memanggil Siti ke ruangannya, berpura-pura ingin mendengar lebih banyak tentang kehidupan di Tegal. Kau membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda, Siti, katanya suatu kali dengan nada serius. Aku sudah terlalu lama hidup dikelilingi kemewahan, tetapi rasanya kosong. Kata-kata itu membuat Siti tertegun. Bagaimana mungkin seorang pria yang memiliki segalanya merasa kosong? Di balik kemewahan yang mengelilingi Khalid, Siti mulai melihat sisi rapuhnya, seseorang yang terjebak dalam kehidupan penuh tekanan dan intrik politik. Khalid mengungkapkan bahwa ia sering merasa kesepian, meskipun dikelilingi banyak orang. Siti, yang terbiasa hidup dalam kesederhanaan dan kehangatan keluarga, mulai merasakan simpati yang mendalam. Meski ia tahu batasan mereka, ia tidak bisa memungkiri bahwa ia ingin membantu Khalid menemukan kebahagiaan sejati. Namun, di balik kehangatan yang mulai tumbuh, bayangan ancaman juga semakin besar. Bisikan para pelayan, tatapan penuh curiga dari orang-orang istana, dan batasan status sosial mereka adalah dinding besar yang sulit dilewati. Siti mulai menyadari bahwa keakraban ini bukan hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga bisa membawa masalah yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia siap menghadapi konsekuensi dari hubungan yang tak seharusnya terjadi. Keakraban antara Siti dan Khalid kian tumbuh, seperti bunga yang mekar perlahan di tengah gurun pasir. Namun, meski hubungan mereka terasa hangat, Siti tak bisa mengabaikan perbedaan besar yang memisahkan mereka. Khalid adalah seorang sultan yang dihormati dan hidup dalam kemewahan, sementara dirinya hanyalah seorang gadis sederhana dari Tegal yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap kali ia melihat bayangannya sendiri di cermin kecil di kamarnya yang sempit, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilihat Khalid dalam dirinya. Suatu hari, Khalid mengundang Siti ke ruangan pribadinya untuk berbincang. Siti datang dengan langkah ragu-ragu, takut melangkah lebih jauh ke dunia yang tidak pernah ia pahami. Kau terlihat gelisah, ujar Khalid ketika melihat ekspresi Siti yang tampak gugup. Saya hanya merasa, tempat ini bukan dunia saya, Tuan, jawab Siti jujur. Khalid menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan nada serius, dunia siapapun tidak ditentukan oleh asalnya, Siti. Kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di sini, ketulusan. Namun, tidak semua orang di istana memandang hubungan ini dengan simpati. Desas-desus tentang Siti yang sering dipanggil Khalid mulai menyebar hingga ke telinga para pejabat kerajaan. Keluarga kerajaan, terutama bibinya yang ambisius,
mulai khawatir bahwa Khalid akan menodai nama besar keluarga dengan mendekati seorang pekerja biasa. Dia hanya seorang TKW. Apa kau sadar, Khalid, bahwa tindakanmu ini bisa menjadi skandal besar? Bentak bibinya dalam sebuah pertemuan keluarga. Khalid, dengan tenang namun tegas, menjawab, ketulusan hati tidak mengenal status, bibi. Dan aku berhak memilih siapa yang ingin aku dekati. Di sisi lain, Siti mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Setiap hari, ia merasa diawasi. Para pelayan senior memberinya pekerjaan yang lebih berat, berharap ia menyerah dan meminta berhenti. Namun, Siti tetap bertahan. Di balik segala tekanan itu, ia tahu bahwa perasaannya terhadap Khalid semakin dalam, meskipun ia berusaha menepisnya. Ia sadar, tidak ada tempat untuk mimpi-mimpi semacam itu dalam hidupnya. Suatu malam, Khalid meminta Siti menemaninya ke taman istana yang jarang dikunjungi. Langit malam itu dipenuhi bintang-bintang, dan udara gurun terasa sejuk. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, ujar Khalid perlahan, menatap Siti yang duduk di depannya dengan kepala tertunduk. Aku juga tahu bahwa dunia kita berbeda. Tapi aku percaya, apa yang kita rasakan tidak salah. Siti hanya bisa terdiam, hatinya berperang antara keinginan dan kenyataan. Tuan, saya hanya seorang gadis dari desa. Kehidupan saya tidak pantas bersanding dengan Anda, katanya dengan suara gemetar. Namun, Khalid tidak menyerah. Ia mulai menceritakan bagaimana hidupnya di istana tidak selalu seindah yang terlihat. Orang-orang hanya melihat emas, permata, dan kekuasaan. Tapi di dalamnya, aku terjebak dalam aturan, harapan, dan kesepian, ungkap Khalid. Ketika aku bertemu denganmu, aku melihat sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kau membuatku merasa hidup. Kata-kata itu membuat Siti tertegun, namun juga semakin bingung. Bagaimana mungkin seorang sultan, yang dikelilingi kemewahan, merasa kesepian? Namun, malam itu tidak membawa jawaban bagi mereka berdua. Ketika Siti kembali ke kamarnya, air mata jatuh di pipinya. Ia mencintai Khalid, itu jelas. Tapi perbedaan budaya, status, dan ekspektasi keluarga adalah jurang yang terlalu besar untuk diseberangi. Sementara itu, Khalid bersumpah dalam hati bahwa ia akan melakukan apapun untuk mempertahankan hubungan mereka, meskipun ia tahu perjalanannya tidak akan mudah. Di hari-hari berikutnya, tekanan semakin kuat. Siti mulai merasa dirinya menjadi target tidak hanya para pelayan, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik di istana. Bisikan-bisikan tentang dirinya semakin nyaring, dan ia merasa seperti berada di tengah badai yang tak kunjung reda. Di sisi lain, Khalid menghadapi desakan keluarganya yang ingin menjodohkannya dengan seorang bangsawan dari negeri tetangga demi aliansi politik. Perbedaan dunia mereka kini menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Namun, meski semua rintangan itu semakin besar, sesuatu di hati Siti mengatakan bahwa mungkin, hanya mungkin, cinta mereka dapat melampaui batasan yang ada. Tapi bagaimana caranya? Dan apakah cinta saja cukup untuk melawan dunia yang begitu berbeda? Pertanyaan itu terus menghantui Siti setiap malam, bahkan ketika Khalid berjanji bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Di tengah kemewahan istana dan tekanan budaya, cinta mereka kini benar-benar diuji. Hari itu, matahari bersinar terik di atas istana megah, namun hati Siti terasa begitu berat. Sejak malam di taman bersama Khalid, pikirannya terus dipenuhi kebimbangan. Ia tahu Khalid serius dengan kata-katanya, tetapi ia juga sadar bahwa dunia mereka terlalu berbeda. Siti berusaha menjaga jarak, menghindari pertemuan yang tidak perlu. Namun, Khalid, yang terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkannya, tidak menyerah. Ia semakin sering menciptakan alasan untuk bertemu, bahkan untuk hal-hal sepele. Bagi Khalid, Siti adalah oasis di tengah kehidupan istana yang monoton dan penuh intrik. Namun, keakraban mereka akhirnya sampai ke puncak perhatian keluarga kerajaan. Bisik-bisik tentang hubungan terlarang antara Khalid dan seorang pekerja biasa mulai menyebar keluar istana. Para pejabat tinggi, yang merasa posisi mereka terancam, menganggap ini sebagai skandal besar. Ini tidak hanya mencoreng nama keluarga, tetapi juga melemahkan wibawa istana di mata rakyat dan dunia luar, ujar salah satu penasihat Khalid dalam sebuah pertemuan rahasia dengan keluarga kerajaan. Desakan untuk menyelesaikan masalah ini mulai menggema. Tanpa sepengetahuan Khalid, rencana-rencana untuk memisahkan mereka mulai disusun.
Suatu sore, ketika Siti tengah menyelesaikan tugasnya di dapur, seorang pelayan senior datang menghampirinya. Dengan nada dingin, ia menyampaikan pesan dari kepala rumah tangga. Kau dipindahkan ke salah satu istana kecil di pinggiran kota. Ini perintah langsung dari atas, ujarnya tanpa basa-basi. Siti terkejut, tetapi ia tidak berani menolak. Malam itu, ia hanya bisa menangis dalam diam, merasa bahwa semua ini adalah bentuk hukuman atas perasaan yang tidak seharusnya ia miliki. Khalid baru mengetahui kepindahan Siti keesokan harinya. Ia marah besar dan langsung memanggil kepala rumah tangga. "Siapa yang memberi perintah?" tanyanya dengan nada penuh amarah. Kepala rumah tangga hanya bisa menunduk dan mengatakan bahwa ini adalah keputusan keluarga besar untuk melindungi nama baik istana. Khalid tahu apa yang terjadi. Ia sadar bahwa keluarganya telah memutuskan untuk memisahkan mereka. Amarah Khalid semakin membara, tetapi ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tidak bisa ia menangkan dengan amarah semata. Di tempat barunya, Siti merasa terisolasi. Istana kecil itu jauh dari hiruk-pikuk kota dan hanya memiliki beberapa pelayan. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan Siti merasa seperti di penjara. Tidak ada lagi suara Khalid yang menenangkannya, tidak ada lagi percakapan di taman yang membuat hatinya hangat. Ia mulai merindukan segala hal tentangnya, meskipun ia tahu merindukan Khalid hanya akan membuat luka di hatinya semakin dalam. Namun, Khalid tidak tinggal diam. Suatu malam, ia memutuskan untuk mengunjungi Siti secara diam-diam. Dengan menyamar dan hanya membawa satu pengawal terpercaya, ia menempuh perjalanan panjang ke istana kecil itu. Ketika Siti melihatnya berdiri di depan pintu kamarnya, ia tidak bisa menahan tangisnya. "Mengapa Anda datang, Tuan? Anda hanya akan menambah masalah," katanya di sela isak tangis. Tetapi Khalid memegang kedua bahunya dengan lembut dan berkata, "Aku tidak peduli pada aturan mereka. Kau adalah satu-satunya hal yang membuat hidupku berarti." Namun, pertemuan rahasia itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, keluarga kerajaan mendengar kabar bahwa Khalid telah menemui Siti. Keadaan di istana utama menjadi semakin tegang. Bibinya, yang paling vokal menentang hubungan ini, mendesak Khalid untuk menikah dengan putri seorang bangsawan dari negeri tetangga. "Ini bukan hanya tentang kau, Khalid. Ini tentang seluruh kerajaan," teriaknya dengan penuh emosi. Tetapi Khalid tetap bersikeras bahwa ia tidak akan menikahi siapapun hanya demi kepentingan politik. Situasi semakin genting ketika media lokal mulai melaporkan rumor tentang hubungan terlarang Khalid dengan seorang pekerja istana. Tekanan datang dari segala arah, keluarga kerajaan, pejabat tinggi, bahkan rakyat yang mulai mempertanyakan wibawa Khalid sebagai seorang sultan. Di tengah badai ini, Khalid dan Siti harus memutuskan langkah mereka selanjutnya. Apakah mereka akan menyerah pada tekanan dunia, ataukah mereka akan melawan demi cinta yang telah menyatukan mereka? Namun, mereka tahu bahwa apapun keputusan mereka, konsekuensinya akan mengubah hidup mereka selamanya. Kabar tentang hubungan Siti dan Khalid kini tak lagi hanya menjadi bisikan di istana, tetapi telah menyebar hingga keluar tembok megah kerajaan. Media lokal mulai menyorot isu ini, menggambarkannya sebagai skandal yang mencoreng reputasi keluarga kerajaan. Foto-foto Khalid yang terlihat diam-diam mengunjungi istana kecil tempat Siti dipindahkan menjadi berita utama. Rakyat mulai terbelah. Ada yang mendukung cinta mereka, menganggap Khalid sebagai sosok pemimpin yang manusiawi. Namun, lebih banyak yang mencibir, mengatakan bahwa seorang sultan tak seharusnya menjatuhkan martabatnya demi seorang gadis biasa. Di tengah kekacauan itu, Khalid dipanggil ke sebuah pertemuan keluarga darurat. Ruang pertemuan itu terasa mencekam, penuh dengan wajah-wajah serius. Bibinya, yang dikenal paling keras terhadap aturan kerajaan, langsung angkat bicara. "Khalid, kau tidak hanya mempertaruhkan reputasimu. Kau mempertaruhkan stabilitas seluruh kerajaan. Kau harus membuat pilihan, dan aku tidak akan menerima jawaban lain selain kau memutuskan hubungan ini." Suaranya menggema, penuh amarah dan otoritas. Khalid, meskipun terlihat tenang, sebenarnya bergulat dengan gejolak dalam hatinya. Ia tahu bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan memiliki konsekuensi besar. Jika ia menyerah pada tekanan keluarga, ia akan kehilangan cinta yang baru saja ia temukan. Namun, jika ia melawan, ia bisa kehilangan tahta dan menghadapi kehancuran reputasi keluarga yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. "Aku butuh waktu," katanya,
memutuskan untuk tidak memberikan jawaban langsung. Tetapi ia tahu waktu yang dimilikinya tidaklah banyak. Sementara itu, di istana kecil tempat Siti tinggal, suasana tidak kalah tegang. Siti mulai mendengar desas-desus bahwa Khalid sedang didesak untuk menikah dengan seorang bangsawan dari negeri tetangga. Meski Khalid belum mengatakan apapun padanya, Siti tahu bahwa tekanan keluarga dan politik adalah sesuatu yang mustahil dilawan. Ia mulai mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan terburuk kehilangan Khalid. Mungkin memang ini takdirku, gumamnya pada dirinya sendiri di tengah malam yang sunyi. Suatu hari, Khalid akhirnya datang menemui Siti lagi, meski ia tahu risiko perbuatannya. Wajahnya terlihat lelah, namun tekadnya masih terpancar kuat. "Siti, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu," katanya sambil menggenggam tangan Siti dengan erat. "Tetapi aku juga tahu bahwa dunia kita terlalu kejam. Aku tidak ingin kau menjadi korban dari ambisi dan permainan politik ini." Air mata mulai mengalir di pipi Siti. Ia tahu apa yang akan Khalid katakan selanjutnya, tetapi hatinya tetap tak siap mendengarnya. "Aku mungkin harus membuat keputusan yang tidak adil untuk kita," lanjut Khalid dengan suara bergetar. "Namun, percayalah, setiap langkahku selalu dilandasi rasa cintaku padamu. Jika aku menyerah sekarang, itu bukan karena aku tidak mencintaimu, tetapi karena aku ingin melindungimu dari dunia yang akan menghancurkanmu." Kata-kata itu menghancurkan hati Siti, tetapi ia tidak menunjukkan amarah. Sebaliknya, ia mengangguk perlahan. "Jika itu yang terbaik, Tuan, saya menerimanya," jawabnya dengan suara gemetar. Khalid berjanji bahwa ini bukanlah akhir. Ia akan mencari cara untuk memperbaiki keadaan, meski ia belum tahu bagaimana caranya. "Aku akan menemukan jalan, mungkin bukan sekarang, tapi aku akan kembali padamu," katanya penuh keyakinan. Namun, di dalam hati Siti, ia tahu bahwa janji itu mungkin tak akan pernah terwujud. Sebagai seorang gadis sederhana, ia tidak pernah berharap lebih dari apa yang telah ia dapatkan sejauh ini, perasaan dicintai oleh seseorang yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu menjadi pertemuan terakhir mereka untuk sementara waktu. Khalid harus kembali ke istana utama untuk menghadapi keluarganya, sementara Siti tetap tinggal di tempatnya dengan hati yang penuh luka. Di tengah kesedihan, ia menyadari bahwa cinta mereka telah memberinya keberanian dan harapan, meski dunia di sekitarnya berusaha memadamkannya. Namun, di balik semua itu, ia tahu badai yang lebih besar sedang mendekat, dan hanya waktu yang akan menjawab apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan melawan segalanya. Khalid duduk termenung di balkon istana, menatap bulan yang bersinar di langit gurun. Ia memikirkan Siti, membayangkan wajahnya yang penuh ketulusan. Namun, bayangan itu terusik oleh kenyataan pahit yang ia hadapi. Keluarganya telah memberi ultimatum, menikahi Putri Yasmin, bangsawan dari negeri tetangga, untuk mengamankan aliansi politik. Jika Khalid menolak, ia tidak hanya kehilangan hak sebagai pewaris tahta, tetapi juga akan menciptakan instabilitas yang mengancam seluruh kerajaan. Di sisi lain, Siti juga berjuang melawan perasaannya. Ia mencoba menerima bahwa perpisahan dengan Khalid adalah yang terbaik, namun hatinya terus berteriak. Setiap malam, ia teringat kata-kata Khalid tentang cinta dan janji untuk kembali. Namun, bisikan pelayan di istana kecil itu membuat hatinya semakin terluka. Mereka mengatakan bahwa pernikahan Khalid dengan Putri Yasmin akan segera diumumkan. Siti sadar bahwa mimpi tentang mereka berdua mungkin hanyalah ilusi. Suatu hari, Khalid memutuskan untuk berbicara langsung dengan bibinya, yang selama ini menjadi penghalang utama hubungan mereka. "Jika aku menikahi Yasmin, aku ingin memastikan satu hal," katanya dengan nada tegas. Bibinya menatapnya penuh curiga. "Dan apa itu?" tanyanya. Khalid menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Aku ingin kau memastikan bahwa Siti tidak akan lagi diganggu. Dia harus diizinkan pergi dengan selamat, tanpa ada yang menyakitinya." Bibi Khalid terdiam sejenak, lalu tersenyum dingin. "Kau benar-benar mencintainya, bukan?" Sangat ironis. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku akan memastikan gadis itu aman. Tetapi ingat, Khalid, keputusan ini akan mengubah hidupmu selamanya." Khalid mengangguk, meskipun hatinya terasa hancur. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi Siti dari dunia kejam yang terus mengejarnya. Di tempat lain, Siti menerima kabar yang mengejutkan.
Seorang utusan dari istana datang membawa pesan, ia akan dipulangkan ke Indonesia. Ini keputusan langsung dari keluarga kerajaan, ujar utusan itu dengan nada dingin. Siti, meski terkejut, mencoba menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Ia tahu bahwa ini mungkin keputusan Khalid untuk menjaganya dari bahaya. Namun, perasaan sakit tak bisa ia sembunyikan. Pulang berarti meninggalkan Khalid, dan juga meninggalkan sepotong hatinya di tanah gurun ini. Sebelum keberangkatannya, Khalid mengatur pertemuan terakhir dengan Siti di tempat tersembunyi di taman belakang istana kecil itu. Ketika Siti melihat Khalid, ia langsung menangis. "Mengapa semua ini harus terjadi, Tuan? Mengapa dunia begitu kejam pada kita?" Khalid memeluk Siti dengan erat, mencoba menenangkan hatinya yang juga bergejolak. "Karena cinta kita tidak hanya tentang kita, Siti. Dunia yang kita tinggali penuh dengan aturan dan tanggung jawab. Tapi ingat, cinta kita tidak pernah salah," katanya dengan suara parau. Mereka menghabiskan waktu terakhir mereka dengan saling berbagi kata-kata penghiburan dan janji yang mungkin tak akan pernah bisa ditepati. Khalid memberikan Siti sebuah liontin emas kecil berbentuk bulan sabit. "Simpan ini. Jika suatu hari kau melihat bulan sabit yang sama di langit, ingatlah bahwa aku selalu memikirkanmu," ucapnya. Siti menggenggam liontin itu erat-erat, merasa bahwa itu adalah satu-satunya hal yang akan menghubungkannya dengan Khalid di masa depan. Keesokan harinya, Siti pergi dengan hati yang hancur. Di bandara, ia menoleh untuk terakhir kalinya ke arah kota megah yang telah menjadi saksi cintanya dengan Khalid. Sementara itu, di istana, Khalid bersiap menghadapi pernikahan politik yang tidak pernah ia inginkan. Meski dunia memisahkan mereka, hati mereka tetap terpaut. Namun, keduanya tahu bahwa jalan mereka mungkin tidak akan pernah bersinggungan lagi. Apa yang akan terjadi setelah ini, hanya takdir yang tahu. Waktu berlalu, 2 tahun telah terlewati sejak Siti meninggalkan tanah gurun. Di Tegal, ia mencoba kembali menjalani hidup seperti sedia kala, bekerja keras untuk keluarganya. Namun, ia tak pernah benar-benar bisa melupakan Khalid. Setiap malam, ia memandangi liontin bulan sabit yang diberikan Khalid, berharap keajaiban akan datang. Meski hatinya hancur, Siti belajar untuk menerima kenyataan. Ia mendengar kabar dari berita internasional bahwa Khalid telah menikah dengan Putri Yasmin, seperti yang direncanakan keluarga kerajaan. Namun, Siti tidak pernah melihat senyuman di wajah Khalid di foto-foto itu, hanya tatapan kosong yang mengingatkannya pada malam terakhir mereka bersama. Sementara itu, di Arab, kehidupan Khalid tidak lebih mudah. Pernikahannya dengan Yasmin hanyalah formalitas, sebuah pengikat politik yang tidak pernah ia inginkan. Meski ia menjalankan tugasnya sebagai sultan dengan penuh tanggung jawab, jiwanya terasa hampa. Yasmin, yang sebenarnya menyadari bahwa Khalid tidak mencintainya, memutuskan untuk menjaga hubungan mereka tetap profesional. "Aku tahu hatimu ada pada wanita lain," katanya suatu malam dengan nada datar. Khalid hanya terdiam, tidak menyangkal, tetapi juga tidak bisa memberikan jawaban. Suatu hari, takdir mulai memainkan perannya. Sebuah perusahaan besar di Indonesia mendapatkan kontrak kerja sama dengan perusahaan minyak milik kerajaan Khalid. Perusahaan itu berpusat di Jakarta, dan Khalid dijadwalkan untuk melakukan kunjungan diplomatik. Ketika nama negara itu disebut dalam rapat istana, hati Khalid langsung melonjak. Indonesia, tanah asal Siti. Meski ia tahu kecil kemungkinan mereka akan bertemu, ia tidak bisa menahan harapan yang tiba-tiba tumbuh. Di Tegal, Siti juga mendengar kabar tentang kunjungan Sultan Arab ke Indonesia. Berita itu tersebar luas di televisi dan media sosial. Hatinya berdebar-debar, namun ia mencoba mengabaikan perasaan itu. "Untuk apa berharap? Dia bukan lagi bagian dari hidupku," pikirnya. Tetapi jauh di lubuk hatinya, rasa rindu yang telah ia pendam selama ini muncul kembali. Khalid tiba di Jakarta dengan sambutan meriah. Sebagai seorang sultan, setiap langkahnya dipenuhi protokol resmi. Namun, pikirannya terus melayang pada kemungkinan bertemu Siti. Di sela-sela kunjungan resmi, Khalid diam-diam meminta pengawalnya untuk mencari tahu apakah Siti masih berada di Tegal. Pengawalnya terkejut mendengar permintaan itu, tetapi Khalid memerintahkan dengan tegas. "Aku harus tahu, ini bukan sekadar keinginan, ini adalah sesuatu yang belum selesai," katanya. Siti, yang tidak mengetahui bahwa Khalid sedang mencarinya, tetap menjalani harinya seperti biasa.
Namun, suatu sore, ketika ia sedang membantu ibunya memasak, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Seorang pria keluar dari mobil, mengenakan pakaian resmi kerajaan. "Apakah Anda Siti?" tanyanya dengan sopan. Siti mengangguk, meskipun bingung dan gugup. "Sultan Khalid ingin bertemu dengan Anda," lanjut pria itu. Kata-kata itu membuat Siti tertegun. Liontin di lehernya terasa lebih berat dari sebelumnya. Keesokan harinya, Siti dibawa ke Jakarta, ke sebuah hotel mewah tempat Khalid menginap. Ketika ia memasuki ruangan itu, hatinya berdebar-debar. Khalid berdiri di sana, mengenakan pakaian kebesarannya, tetapi dengan wajah yang dipenuhi emosi. "Siti," katanya, suaranya bergetar. Siti hanya bisa menatapnya dengan air mata yang mengalir. "Mengapa Anda datang, Tuan? Bukankah hidup Anda sudah lengkap?" tanyanya pelan. Khalid mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Hidupku tidak pernah lengkap tanpamu, Siti. Aku telah melakukan semua yang diminta dariku, tetapi hatiku selalu kembali padamu." Pertemuan itu menjadi awal dari perbincangan panjang antara mereka. Khalid menceritakan bagaimana ia menjalani kehidupan yang kosong tanpa cinta, sementara Siti menceritakan perjuangannya untuk melupakan. Meski waktu telah memisahkan mereka, cinta itu masih sama kuatnya seperti dulu. Namun, mereka tahu bahwa keputusan besar harus diambil. Khalid, yang kini memiliki kekuasaan penuh sebagai sultan, bertekad untuk melawan aturan yang pernah memisahkan mereka. "Kali ini, aku tidak akan menyerah," katanya. Dan meski perjalanan mereka menuju kebahagiaan masih panjang, malam itu, di Jakarta, mereka akhirnya menemukan kembali harapan yang sempat hilang. Pertemuan di Jakarta menjadi titik balik dalam hidup Khalid dan Siti. Setelah bertahun-tahun terpisah, mereka menyadari bahwa cinta mereka tetap utuh, meski waktu dan jarak telah mencoba memisahkan. Namun, mereka juga sadar bahwa perjuangan mereka belum selesai. Khalid harus menghadapi keluarganya dan masyarakatnya untuk membuktikan bahwa cinta ini pantas diperjuangkan, sementara Siti harus berjuang melawan ketakutannya akan dunia yang pernah membuatnya merasa tidak layak. Sepulang dari Indonesia, Khalid kembali ke istana dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia memanggil keluarganya, dan mengumumkan keputusan besar, ia akan menikahi Siti, bagaimanapun risikonya. Bibinya langsung melayangkan protes keras, mengingatkan Khalid bahwa tindakannya dapat merusak reputasi kerajaan. "Khalid, kau sudah menikah dengan Yasmin. Ini akan menjadi skandal yang lebih besar," serunya. Namun, Khalid menjawab dengan tegas, "Pernikahan itu hanyalah aliansi politik, dan Yasmin juga tahu itu. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan." Yasmin, yang mendengar kabar ini, memutuskan untuk menemui Khalid secara pribadi. "Aku tahu kau tidak pernah mencintaiku," katanya dengan senyum pahit. "Dan aku tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaanmu. Aku setuju untuk bercerai, asalkan kau berjanji untuk menjalani hidupmu dengan bahagia." Khalid terkejut dengan kebesaran hati Yasmin, tetapi ia tahu keputusan ini akan mempermudah jalannya untuk bersatu dengan Siti. Sementara itu, Siti kembali ke Tegal dengan hati yang campur aduk. Ia bahagia telah bertemu Khalid lagi, tetapi ia juga takut dengan konsekuensi hubungan mereka. Namun, harapannya mulai tumbuh ketika ia menerima pesan dari Khalid, "Aku akan datang untuk menjemputmu, dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita." Beberapa bulan kemudian, Khalid kembali ke Indonesia, tetapi kali ini bukan sebagai seorang sultan yang menjalankan tugas diplomatik, melainkan sebagai seorang pria yang ingin memperjuangkan cintanya. Ia tiba di Tegal dengan iring-iringan kecil, tanpa kemegahan kerajaan. Ketika Khalid tiba di depan rumah Siti, ia langsung turun dari mobil dan mengetuk pintu. Siti, yang membukakan pintu, tak bisa menahan tangisnya. "Kau benar-benar kembali," bisiknya. Khalid tersenyum lembut. "Aku berjanji, bukan." Khalid kemudian berbicara dengan keluarga Siti, memohon izin untuk menikahi gadis yang telah mencuri hatinya. Ayah Siti, meskipun sempat ragu, akhirnya setuju setelah melihat ketulusan Khalid. "Jika kau benar-benar mencintai anakku, jagalah dia baik-baik. Jangan biarkan dia menderita," katanya dengan suara berat. Khalid berjanji dengan sepenuh hati, "Aku akan menjaganya lebih dari diriku sendiri." Pernikahan mereka diadakan sederhana di Tegal, tetapi penuh dengan kehangatan dan cinta. Khalid sengaja memilih untuk tidak membawa kemegahan istana, ingin menghormati keluarga Siti dan tempat asalnya.
Namun, berita tentang pernikahan ini tetap tersebar luas, dan banyak yang kaget bahwa seorang sultan menikahi gadis biasa. Tetapi, khalayak umum justru terinspirasi oleh cerita cinta mereka. Mereka melihat Khalid bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pria yang berani memperjuangkan kebahagiaan sejati. Setelah pernikahan, Khalid membawa Siti kembali ke istana di Arab, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai permaisuri. Meskipun awalnya banyak yang meragukan kemampuan Siti untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan istana, ia membuktikan bahwa ia adalah sosok yang tangguh dan bijaksana. Dengan dukungan Khalid, Siti tidak hanya diterima oleh masyarakat, tetapi juga dihormati sebagai simbol cinta yang melampaui batas-batas tradisi dan status sosial. Tahun-tahun berlalu, dan Khalid serta Siti hidup bahagia bersama, membangun keluarga kecil yang penuh cinta. Liontin bulan sabit yang pernah diberikan Khalid tetap menggantung di leher Siti, menjadi pengingat perjalanan mereka yang panjang dan penuh perjuangan. Meski hidup mereka pernah diwarnai badai, mereka membuktikan bahwa cinta yang tulus mampu Jika mengatasi cerita ini segalanya. membuatmu terinspirasi, Dalam pelukan tertawa, satu sama bersedih, lain, atau mereka bahkan akhirnya terbawa menemukan suasana, tempat yang jangan selama lupa ini untuk mereka like, cari, share, rumah di dan hati subscribe masing-masing. agar kamu gak ketinggalan Pesan moral yang kisah-kisah kita menarik dapat lainnya. ambil adalah, Tinggalkan cinta pendapatmu sejati di tidak kolom mengenal komentar, batas karena status, suaramu sangat budaya, berarti untuk maupun kami. latar belakang. Sampai jumpa Dengan di video ketulusan berikutnya, hati dan dan keberanian, ingat, setiap cerita segalanya punya bisa pesan, diatasi. dan setiap pesan bisa mengubah dunia. Stay safe, stay inspired, and keep dreaming. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.